Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Bagaimana kabar para siswa? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran kita masih daring dan siswa tetap belajar dari rumah. Bahkan setiap hari siswa tetap dianjurkan di rumah dan tidak keluar rumah jika tidak dalam keadaan mendesak atau tidak ada keperluan. Ngomong-ngomong tentang rumah, setiap siswa itu pasti kan juga punya rumah dengan orang tuanya. Tetapi apakah siswa pernah berpikir bagaimana rumah itu terjadi? Ataukah rumah itu langsung dalam sekejap mata ada? Seperti yang ada di film Aladdin, dalam sekali tempo yang singkat itu langsung ada? Tidak. Jadi rumah itu juga perlu proses. Ada unsur-unsur pembangunnya. Jadi yang pertama ada pondasinya. Pondasi ini harus kokoh sehingga bisa menopang rumah. Entah hanya lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Semakin rencananya rumah itu dibangun tinggi, berarti pondasinya pun juga harus semakin kokoh. Setelah pondasi dibangun, kemudian nanti akan ada batu batanya. Kemudian nanti akan dicor sampai akhirnya nanti sampai dengan ada atapnya. Setelah itu nanti ada keramiknya. Nah, unsur-unsur itulah sebenarnya yang disebut dengan unsur pembangun rumah. Nah, sekarang sudah paham ya bahwa rumah itu juga perlu proses sehingga bisa menjadi rumah yang sangat indah, yang sangat nyaman untuk kita tempati. Sama halnya dengan yang akan kita bahas, yaitu tentang cerpen. Tepatnya yaitu unsur-unsur pembangun cerpen. Apa saja unsur pembangun cerpen itu? Nah, untuk unsur pembangun cerpen sebenarnya analoginya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu unsur pembangun rumah. Bahwa cerpen itu tidak serta-merta langsung bisa ada, langsung bisa terbentuk. Tetapi cerpen itu ada unsur-unsur pembangunnya, atau sering dikenal dengan unsur intrinsik. Ya. Untuk unsur intrinsik cerpen itu ada sekitar 7. Tapi untuk di video ini saya hanya akan menjelaskan 4 saja. Nanti yang berikutnya ada di video selanjutnya. Yang pertama itu ada tema. Kemudian yang kedua itu ada penokohan. Kemudian yang ketiga ada sudut pandang. Dan yang keempat itu ada alur. Untuk yang pertama yaitu tema. Tema ini kalau saya ibaratkan atau saya analogikan dengan unsur pembangun rumah itu seperti pondasinya. Jadi yang paling awal, yang paling menentukan. Kalau untuk rumah tadi semakin tinggi rumahnya berarti pondasinya itu harus semakin kuat, sama halnya dengan cerpen. Untuk tema ini adalah pokok bahasan yang digunakan di dalam cerpen. Jadi ini harus benar-benar kuat untuk temanya. Tidak boleh temanya itu masih kurang mantap atau melayang-layang. Jadi ibaratnya kalau misal untuk tema, memilih tema persahabatan atau mungkin temanya tentang kekeluargaan, itu harus dipastikan dulu kira-kira mau membuat cerpen atau ingin membuat cerpen yang temanya seperti apa. Apakah mungkin persahabatan atau mungkin kekeluargaan. Jadi jangan dicampur-campur karena itu nanti tidak akan fokus. Sama halnya ketika pondasi rumah itu tidak fokus, tidak kuat, itu nanti rumahnya pun juga tidak akan bisa kokoh. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan dan tokoh itu kira-kira sama atau berbeda? Ayo siswa, silakan dipikirkan dulu. Penokohan dan tokoh. Ya, penokohan dan tokoh itu adalah hal yang berbeda. Kalau tokoh itu adalah orangnya, pelakunya. Tetapi kalau penokohan itu adalah penggambaran watak atau karakternya. Misal kalau tokoh, ada tokoh yang namanya Aladdin. Kemudian penokohannya.
Penokohnya adalah sifat dan juga karakter tokoh tersebut seperti apa. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang penokohannya. Bagaimana penokohan itu digambarkan, atau mungkin bagaimana penggambaran watak dan juga karakternya. Jadi yang pertama bisa melalui ungkapan langsung atau tulisan langsung dari pengarangnya. Kemudian bisa juga dari apa yang diucapkan atau apa yang dilakukan oleh tokoh, perilakunya. Yang berikutnya bisa dari penggambaran tokoh lain. Jadi tanggapan tokoh lain terhadap tokoh tersebut itu seperti apa. Itu bisa memberikan gambaran penokohan terhadap tokoh itu. Untuk yang ketiga yaitu sudut pandang. Sudut pandang di dalam cerpen itu hanya ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama berarti kata gantinya adalah kata ganti orang pertama, aku atau mungkin saya. Sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga itu yang kata ganti orang ketiga. Misal dia, kemudian ia, atau mungkin bisa langsung menyebutkan nama tokoh. Kemudian untuk sudut pandang orang kedua kira-kira ada atau tidak? Nah, kita lihat untuk kata ganti orang kedua itu adalah kamu, engkau, Anda. Sekarang kita lihat cerpen yang menggunakan kata ganti orang kedua ada atau tidak. Misal siswa membaca cerpen, kemudian itu ada kamu. Kamu berjalan sendirian. Nah, seperti itu malah terkesan bahwa cerpen itu menyuruh saudara. Kan tidak ada yang seperti itu. Oleh karena itu sudut pandang hanya ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Untuk sudut pandang orang yang pertama itu dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Untuk yang pelaku utama maksudnya adalah penggunaan kata gantinya itu aku, saya, atau yang lainnya yang mencerminkan kata ganti orang pertama. Dan pusat penceritaannya atau fokus lakonnya itu berada di aku. Sekali lagi, fokusnya itu di aku atau di saya, pokoknya di orang pertama. Tetapi kalau sebagai pelaku sampingan, berarti fokus utamanya itu ada di orang lain. Jadi saya, orang pertama itu hanya sebagai tokoh sampingan, atau kalau dalam film itu hanya sebagai pelaku figuran saja. Nah, untuk sudut pandang orang ketiga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Untuk yang sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, jadi pengarang itu hanya mengetahui tokoh itu dari luarnya saja atau dari casingnya. Misal, dia terlihat bersedih atau tokoh tersebut terlihat sedih. Itu bisa dilihat dari luarnya saja, misal dia menangis atau mungkin murung. Tetapi kalau untuk yang serba tahu, pengarang itu bisa mengetahui dari luar sampai dalam hati dan juga pikiran tokoh. Misal, ketika dia ditinggal oleh pacarnya, hatinya remuk. Seakan-akan hatinya mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa kekasihnya. Contoh yang kedua ini merupakan yang serba tahu, karena pengarang bisa mengetahui isi hati tokohnya. Sekali lagi, bedanya kalau untuk yang serba tahu, ini pengarang bisa mengetahui sampai dalam-dalamnya. Sedangkan kalau yang pengamat itu hanya dari luarnya saja atau dari casing yang bisa dilihat. Oke, demikian siswa penjelasan saya tentang beberapa unsur intrinsik cerpen yang meliputi tema, kemudian penokohan, sudut pandang, dan juga alur. Semoga 4 unsur intrinsik ini bisa dipahami oleh siswa dan juga bisa nanti digunakan untuk analisis cerpen yang ada. Kemudian untuk unsur intrinsik
lainnya bisa ditunggu di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam Nusantara.